Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nasihat iblis kepada Nabi Nuh alaihi salam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Mereka pun bersujud. Tidak demikian iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk di antara mereka yang tiada beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Tidak seperti para malaikat yang segera sujud melaksanakan perintah Allah, iblis justru menolak perintah memberi hormat itu kepada Adam dan menyombongkan diri. Kata sujud dalam ayat ini bukan berarti sujud ibadah seperti sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meletakkan dahi di lantai dan sebagainya, melainkan sujud hormat dengan sedikit membungkuk atau menganggukkan kepala sebagai tanda hormat. Iblis menolak perintah itu dengan mengatakan dia lebih baik dari Adam, lebih mulia karena dia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api, sedang dia kau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartu. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sejak saat itu, iblis senantiasa memusuhi manusia. Ia menjadi musuh yang nyata bagi seluruh umat manusia dan akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka yang siksanya amat pedih. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi pilihan Allah yang memiliki gelar Ulul Azmi. Ada salah satu kisah menarik tentang Nabi Nuh, di mana pada masa hidupnya dia pernah diberi nasihat oleh iblis, makhluk yang tak pernah henti berusaha sekuat tenaga untuk mencelakakan manusia sampai hari kiamat tiba. Mungkin kita bertanya-tanya, apakah nasihat iblis tersebut menyesatkan? Tidak, sungguh nasihat iblis kepada Nabi Nuh adalah nasihat kebaikan. Kisah ini sendiri dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin. Penasaran dengan nasihat iblis kepada Nabi Nuh? Yuk kita simak bersama kisahnya.
Seperti yang kita ketahui bersama, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal besar yang bisa memuat semua jenis makhluk hidup. Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat dan mengalirkan banjir yang maha dahsyat, sehingga tidak satupun dari orang-orang kafir tersisa. Singkat waktu, setelah kapal selesai dibuat, tibalah hari yang dijanjikan Allah. Allah menurunkan hujan yang sangat lebat sehingga banjir bandang di mana-mana. Nabi Nuh beserta para pengikutnya dan beberapa jenis hewan naik ke atas kapal. Di atas kapal, Nabi Nuh memperhatikan satu persatu dari mereka yang hadir di kapal. Tiba-tiba matanya memandang seorang laki-laki tua yang tak dikenalnya. "Siapakah Anda?" tanya Nabi Nuh ingin tahu. "Aku adalah iblis," jawab laki-laki tua yang ternyata adalah iblis. "Mengapa kau mau ikut dengan kami?" tanya Nabi Nuh heran. "Aku bukan mau ikut kapalmu dan ingin selamat bersama. Aku hanya ingin mengganggu hati para pengikutmu," jawab iblis lantang. Dia melanjutkan, "Biar saja tubuh mereka bersamamu, asal hati mereka mengikutiku. Keluarlah dari kapalku, wahai musuh Allah," tantang Nabi Nuh kepada iblis. Iblis tak mengindahkan perintah Nabi Nuh. Dia hanya berkata, "Aku menyimpan 5 kiat yang dengannya aku bisa menjelakakan umat manusia. Aku akan sebutkan padamu yang 3, tetapi akan aku rahasiakan 2 lainnya." Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh agar tidak usah mendengarkan yang 3, tetapi dengar saja 2 lainnya yang dirahasiakan iblis. "Aku tidak berminat mendengar 3 kiat yang kau sebutkan. Sebaliknya, sebutkan 2 kiat yang kau rahasiakan dariku," kata Nabi Nuh. Iblis menjawab, "Wahai Nuh, aku akan berusaha membinasakan manusia dengan 2 cara. Pertama, dengan cara menanamkan sifat dengki dalam hati mereka. Kedua, dengan cara menanamkan sifat serakah dalam jiwa mereka. Karena dengki, maka aku dilaknat oleh Allah dan dijadikannya sebagai setan yang terkutuk. Dan karena serakah, maka Nabi Adam menghalalkan segala makanan di surga, sehingga dia dikeluarkan dari sana. Dengan 2 sifat ini, kami dikeluarkan dari surga." Setelah kapal Nabi Nuh mendarat dengan segenap penumpangnya, tiba-tiba iblis datang lagi menghampiri Nabi Nuh. Dengan suara yang amat merdu, dia berkata kepada Nabi Nuh, "Aku sangat berterima kasih kepadamu, lebih dari semua makhluk yang ada di bumi." "Terima kasih untuk apa?" tanya Nabi Nuh ingin tahu. "Permohonanmu agar orang-orang kafir itu dicelakakan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara itu berarti kau telah meringankan bebanku," jawab iblis. Kemudian dia melanjutkan, "Wahai Nuh, jangan sekali-kali kau mendengki, karena ia telah mengantarku pada keadaan seperti ini. Dan jangan sekali-kali kau serakah, karena ia telah mengantar Adam seperti yang dialaminya."
Sifat dengki atau hasad adalah sifat yang sangat tercela. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah sifat hasad, karena sesungguhnya hasad dapat memakan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang hasad adalah orang yang tidak senang dengan segala kelebihan dan keutamaan yang dimiliki oleh orang lain. Baik kelebihan itu berupa harta benda, kekayaan, kedudukan, kehormatan, atau yang lainnya. Agar terhindar dari sifat tercela ini, hendaklah kita rajin membaca doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami dengan keadaan beriman, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Sedangkan serakah adalah keinginan manusia untuk mempunyai sesuatu secara berlebihan. Orang yang serakah tidak pernah puas, merasa kurang, dan ingin menguasai sesuatu lebih dari yang ia telah miliki. Serakah adalah watak manusia yang harus dikendalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak Adam itu diberikan satu lembah emas, dia akan mencari yang kedua. Dan jika dia diberikan yang kedua, niscaya dia akan mencari lembah ketiga. Dan tidak ada yang menutupi mulut anak Adam melainkan tanah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Agar terhindar dari sifat serakah dan bisa menerima dengan harta dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah, maka hendaknya kita berdoa sebagaimana doa Sayyidina Umar berikut. Allahumma ja'al ghina'i fi qalbi wa raghibni fi ma indaka wa barik li fi ma razaqtani wa aghnini mimma harramta alayya. Ya Allah, jadikan kekayaanku di dalam hatiku, senangkan aku terhadap sesuatu yang ada di sisimu. Berkahi rezeki yang telah Engkau berikan padaku, dan cukupkan aku dari sesuatu yang Engkau halangi dariku. Semoga kisah dan penjelasan singkat ini bermanfaat. Amin. Jika video ini bermanfaat, sudilah kiranya membagikannya kepada teman atau saudara Anda. Sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.